Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama kakak Kawidia Astuti. Kakak mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia dengan jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan nomor induk mahasiswa 060452110. Nah, teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya teman-teman semua duduk dengan rapi ya. Ya, seperti ini. Terima kasih. Nah, sebelum itu, coba teman-teman semua perlihatkan pada kakak tangan teman-teman mana? Coba tunjukkan. Ya, seperti itu. Kita bernyanyi bersama ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat, ayo berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan di atas, kepala tundukkan. Kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman, kita akan mengenal perilaku terpuji, salah satunya hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, siapa itu orang tua? Orang tua adalah ayah dan ibu kita yang melahirkan, merawat, membimbing kita dengan penuh kasih sayang dari kita kecil hingga kita dewasa nanti. Teman-teman semua tahu tidak nih bahwa ibu adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan lamanya loh teman-teman, dengan merawat dan penuh kasih sayang kepada kita. Ayah juga adalah orang yang tak pernah kenal lelah untuk bekerja setiap harinya. Nah, teman-teman semua, itu adalah orang tua kita. Kita harus menyayangi mereka karena kasih sayang mereka yang tidak terbatas untuk kita anak-anaknya. Kita juga harus berbakti kepada orang tua. Disebut juga birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Caranya gimana ya? Salah satunya dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Teman-teman semua tahu tidak nih, berbuat baik kepada kedua orang tua teman-teman adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dalam firman Allah Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Allah sudah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita teman-teman, yaitu ayah dan ibu kita. Berarti kita harus melaksanakan perintah Allah dengan berbuat baik kepada ayah dan ibu. Teman-teman yang soleh dan soleha, bagaimana ya caranya hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita? Salah satunya adalah dengan menyayangi keduanya. Ayah dan ibu kita sangat sayang kepada kita.
kita pun harus menyayangi orang tua kita. Jangan sampai kita menyakiti hati ayah dan ibu kita dengan perkataan kasar atau dengan melawannya. Itu tidak boleh dilakukan teman-teman, karena itu akan menyakiti perasaan mereka. Cara selanjutnya adalah dengan mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya. Jadi, nasihat yang ayah dan ibu kita berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena sebagai anak kita wajib mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari orang tua kita. Cara selanjutnya adalah dengan tidak melakukan yang dilarang oleh orang tua kita. Biasanya mama melarang kita misalnya untuk jajan. Mungkin karena orang tua kita itu tahu mana yang baik untuk kesehatan kita. Atau ibu biasanya melarang kita untuk main. Kenapa ya? Karena mungkin mainnya sudah sangat larut malam atau sudah lewat dari maghrib. Nah, kenapa dilarang? Karena bermain sampai lupa waktu. Itu juga tidak baik ya teman-teman, tidak untuk dilakukan. Nah, teman-teman semua, tidak melakukan apa yang dilarang oleh orang tua kita adalah salah satu cara untuk patuh pada orang tua kita. Selanjutnya ada cara lagi, yaitu dengan berkata dengan lemah lembut kepada orang tua kita. Karena Allah menyuruh kita untuk berkata baik kepada ayah dan ibu. Tidak boleh sampai terucap dari mulut kita perkataan yang kasar kepada orang tua kita. Jangankan berkata kasar, menyebut saja itu juga dilarang oleh Allah. Teman-teman yang soleh dan soleha, jangan lupa ya untuk selalu berkata dan berbicara dengan lemah lembut. Karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga salah satu cara untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya kakak akan bercerita tentang Uwais yang sangat terkenal di langit karena patuh, hormat, dan berbakti kepada ibunya. Di pinggiran negeri Yaman tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit belang-belang di sekujur tubuhnya, sehingga orang-orang seringkali mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada ibunya. Ia merawat dengan penuh kesabaran. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais terharu ingin sekali mengabulkannya, namun bagaimana caranya? Jarak dari Yaman ke Mekah jauh, lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Uwais berniat menggendong sang ibu untuk berhaji ke Mekah, oleh karena itu tubuhnya harus kuat. Setiap hari Uwais berlatih menggendong lembu hingga orang-orang mengiranya sudah tidak waras. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Ibu Uwais terharu dan bercucuran air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah, Masya Allah. Di hadapan Ka'bah Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tertinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah. Ia segera akan kembali setelah bertemu dengan Rasulullah. "Pergilah anakku, temuilah Rasulullah, dan segeralah engkau kembali pulang," ujar sang ibu merestui Uwais. Uwais sangat bahagia mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan ibunya kepada seseorang tetangganya. Namun sayang, begitu Uwais tiba di Madinah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Uwais sangat sedih. Ia sebenarnya ingin menunggu Rasulullah, namun ia juga tidak bisa berlama-lama meninggalkan ibunya.
Aku harus segera pulang karena ibuku menunggu di rumah. Sampaikan salamku untuk Rasulullah ya Ummul Mukminin, ujar Uwais kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Ia pun pulang ke Yaman dengan hati sedih. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pulang dari medan perang. Beliau bertanya apakah ada seseorang yang mencarinya. Benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seseorang dari Yaman mencarimu. Tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Kalau kalian ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya, ujar Rasulullah kepada para sahabatnya di suatu hari. Aisyah dan dua para sahabat Rasulullah, Ali dan Umar tertegun mendengarnya. Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Meski tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, Uwais sangat mencintai Rasulullah. Begitu juga Rasulullah sangat mencintai Uwais dan tahu betapa Uwais mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berpuluh-puluh tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Para tetangganya yang selama ini memandangnya sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang tak dikenal saling bertemu untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berduyun-duyun datang memaslahatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburan. Siapa orang-orang itu? Beberapa orang mengira mereka adalah jelmaan para malaikat yang sengaja turun untuk ikut menghadiri pemakaman Uwais. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak dikenal di bumi. Nah teman-teman semua yang soleh dan soleha, itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni, seseorang yang sangat terkenal di langit karena ketaatannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, serta karena baktinya kepada ibunya. Ia telah membawa ibunya ke Mekah hanya dengan cara menggendong ibunya. Masya Allah, patut dicontoh ya teman-teman. Berbakti kepada kedua orang tua kita adalah dengan selalu mendoakan kedua orang tua kita teman-teman. Mari kita lafalkan doanya ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah memeliharaku di waktu kecil. Nah, teman-teman yang soleh dan soleha, kita juga perlu tahu ridho Allah kepada kita itu tergantung pada ridho orang tua kita, teman-teman. Jika melawan, membantah, atau berkata kasar kepada orang tua kita merupakan dosa yang sangat besar, yang sangat Allah benci. Jadi teman-teman semua harus memuliakan orang tua teman-teman dengan menunjukkan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua kita teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.